Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhat talaba al-fasl al-thani ba rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan kesehatan yang Allah berikan kita dapat memanfaatkannya untuk kegiatan-kegiatan yang baik dan bernilai akhirat, pahala untuk kita semua insyaallah. Salah satu perbuatan yang baik ialah kita pada hari ini insyaallah akan melanjutkan pelajaran Nahwu Sharaf dalam kitab Muntaha. Sebagaimana yang telah kalian pelajari dalam pelajaran yang lalu tentang huruf huruf dan macam-macam huruf. Ada yang kelompok huruf terdiri dari satu huruf, ada yang kelompok huruf terdiri dari dua huruf, kemudian ada kelompok huruf yang terdiri dari tiga huruf, ada kelompok huruf yang terdiri dari empat huruf, dan begitu pula ada kelompok huruf yang terdiri dari 5 huruf Semua itu telah kita pelajari dan kalian juga telah membuat ringkasan dari masing-masing pelajaran tersebut. Dan insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan tentang konsepsi dasar. Namanya konsepsi dasar itu maksudnya hal-hal dasar yang harus kita pahami yang berkaitan dengan isim, fi'il, dan huruf. Yang mana konsepsi dasar ini akan selalu melekat pada 3 kata dalam bahasa Arab ini. Baik dalam isim, fi'il, ataupun huruf. Maksudnya melekat itu apa? Selalu ada dimanapun kalian mempelajari atau membaca teks-teks Arab, baik teks yang singkat maupun teks-teks yang panjang. Konsepsi dasar ini selalu ada dan selalu menemani kalian. Jadi harus dipelajari dan dipahami sehingga ketika kalian membaca teks Arab yang singkat maupun yang panjang, kalian akan mudah untuk memahami maksud dari teks Arab tersebut. Konsepsi dasar ini sangat penting. Kata dalam bahasa Arab ada 3 macam, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Sebagaimana kalian telah pelajari pada awal pembukaan dari ilmu Nahwu Sharaf dalam kitab Muntaha ini. Dan ketiga jenis kata itu, kata yang menjadi inti sebuah kalimat adalah isim dan fi'il. Kenapa musannif menyebutkan seperti itu? Inti daripada kalimat ialah isim dan fi'il, karena memang seluruh teks dalam bahasa Arab itu rata-rata terdiri dari isim dan fi'il, dan isim dan fi'il ini berperan sangat urgen karena huruf sendiri tidak mampu memberikan peranan kecuali ketika sudah bersambung dengan isim maupun fi'il. Dan yang mana isim dan fi'il ini memiliki tanda-tanda khusus, sedangkan untuk huruf tidak memiliki tanda-tanda yang terdapat dalam fi'il maupun isim. Maka disebut oleh musannif yang paling inti ialah isim dan fi'il. Maksudnya inti di situ yang harus kalian benar-benar pahami dan benar-benar menghafalkan tentang ciri-ciri dari isim ataupun fi'il itu sendiri.
Adapun haraf maka kedudukannya tidak lebih dari sekedar kata bantu saja, ya benar. Karena memang huruf sendiri tidak memiliki peran yang penting kalau dalam susunan ya teks Arab itu sendiri. Sedangkan kalau misalkan untuk isim dan fi'il sangat penting karena memang ya, isim dan fi'il ini merupakan kata yang memegang peranan yang sangat-sangat urgent dalam teks bahasa Arab. Oleh karena itu, pembahasan tentang konsepsi dasar ini terutama akan difokuskan pada isim dan fi'il saja, karena memang konsepsi dasar di sini maksudnya ya juga termasuk ciri-ciri dari isim dan fi'il itu sendiri nanti yang akan dibahas juga ya. Kita akan memulainya dengan membahas konsepsi-konsepsi dasar yang berkaitan dengan isim. Sebuah catatan di sini, semua ciri yang ada dalam ketiga konsepsi ini semuanya juga menjadi ciri isim yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi isim ya. Mengidentifikasi itu ya melihat atau mengenal ya isim itu sendiri. Yang pertama yang akan kita bahas konsepsi dasar berkaitan dengan isim. Ada 5 konsepsi yang perlu dibahas terkait dengan isim. Ya, ada 5 dasar ya yang perlu dibahas terkait dengan isim. Yang pertama ialah jenis ya. Maksudnya jenis itu ialah muzakkar dan muannas. Kemudian yang kedua ialah tentang infinitif dan definitif ya. Maksudnya ialah nakirah dan ma'rifat ya, atau ma'rifat dan nakirah. Suatu kata yang masih umum ya dan suatu kata yang sudah khusus, ma'rifat dan nakirah. Yang ketiga ialah adat. Ya, adat itu hitungan ya. Baik itu mufrad ataupun musanna ataupun jama' ya. Kemudian yang keempat ialah nisbah ya. Nisbah itu sandaran ya, kepada kata apa ya isim ini disandarkan, dinisbatkan ya. Dan yang kelima ialah tasghir ya. Kata tasghir dalam isim yaitu kata yang menunjukkan sedikit ya ataupun untuk meremehkan sesuatu. Maka untuk konsepsi dasar yang pertama yang akan kita bahas ialah konsepsi dasar muzakkar dan muannas. Muzakkar dan muannas ya, yaitu secara jenis ya, jenisnya. Secara makna isim ada yang bermakna muzakkar ya, boleh diterjemahkan maskulin. Ya, maskulin itu muzakkar, mas-mas ya, maskulin. Ada pula yang muannas ya. Muannas itu diterjemahkan feminim ya. Ada yang feminim, ada yang maskulin berarti ya. Contoh yang muzakkar atau maskulin ialah Muhammadun. Contoh yang muannas ataupun feminim ya artinya adalah Fatimatun. Isim yang muzakkar tidak memiliki tanda khusus melainkan dilihat dari artinya ya. Kalau artinya dia itu menunjukkan ya lelaki, maka dia bisa dipastikan dia adalah muzakkar ya. Sedangkan isim muannas bisa diidentifikasi atau bisa dilihat ciri-cirinya dengan salah satu dari 3 tanda berikut. Ya, yang pertama, ya, ciri muannas yang pertama diakhiri dengan ta marbutah ya. Contohnya imra'atun ya. Tunnya di sini ta marbutah, ta yang dimarbut. Marbut itu yang diikat ya, taknya diikat jadi bulat dia ya. Imra'atun ya, wanita ya artinya. Huruf ta ditulis dengan bentuk 2 macam yaitu ta marbutah, ada ta marbutah tak yang diikat. Ya, ada pula ta masbutah namanya, ta masbutah, ta marbutah. Di sini yang kedua adalah ta masbutah, maksudnya taknya itu dibentangkan ya, tulisannya seperti ta dalam huruf abjad ya.
Kemudian tanda yang kedua supaya kita tahu ya tentang ciri-ciri bahwasanya ini adalah kata muannas ya. Diakhiri dengan alif maksurah. Maksurah itu maksudnya alif yang diringkas, atau bahasa lainnya yang biasa kita sebut ya kalau dalam bahasa pondok itu alif bengkok ya. Contohnya husna, artinya cantik ya, husna. Kemudian yang ketiga tandanya ya supaya kita mengetahui ciri daripada kata muannas yaitu diakhiri dengan alif mamdudah. Alif yang dipanjangkan. Contohnya hamra'u ya, yang merah. 3 jenis muannas di atas, maksudnya 3 tanda ya, 3 tanda muannas di atas disebut muannas lafzi ya, karena bisa diidentifikasi dari lafaznya ya, bisa dilihat ciri-cirinya dari lafaz tersebut ya. Ada pula jenis muannas yang lain yaitu muannas maknawi, yang mana dia tidak dapat dilihat dari tulisannya, melainkan dilihat dari makna lafaz tersebut. Muannas jenis ini secara lafaz seperti muzakkar, tetapi secara makna ia dihukumi muannas. Muannas jenis ini ada 4 macam. Yang pertama, nama-nama perempuan. Contohnya Maryam ya, kan nggak ada tamar butoh ataupun alif maksur ataupun alif mamdudah ya. Maryam, Zainab, Nur ya, itu perempuan semua ya. Tampak bahwa lafaz Maryam, Zainab dan Nur berbentuk muzakkar. Meskipun demikian keduanya dihukumi muannas sebab maknanya memang adalah untuk ya menamai nama perempuan ya. Kemudian yang kedua ialah isim-isim yang khusus bagi perempuan. Apa itu isim-isim yang khusus bagi perempuan? Yaitu ukhtun. Ukhtun itu artinya saudari perempuan. Kemudian ummun. Ummun itu ibu ya. Kemudian yang ketiga ialah nama-nama negara ataupun kota ataupun kabilah. Ya, qabilah ya, seperti di sini Indonesia. Ya, Indonesia ini nama negara. Dia bentuknya secara makna ialah muannas. Kemudian Makkah, kota Makkah. Kemudian Quraisyun ya, suku Quraisy. Yang keempat ialah nama-nama anggota badan yang berpasangan ya. Anggota badan yang berpasangan. Contohnya rijlun, kaki. Udunun ya, telinga, ataupun hal-hal berpasangan yang lain ya. Contohnya qamarun ya, terus na'lun ya. Isim-isim yang menyimpang dari kaidah yang sudah dijelaskan di atas semua dihukumi samai, yakni dapat melalui proses mendengar dari ucapan orang Arab. Contohnya tariqun ya, tariqun itu jalan ya, yang bermakna muannas ya, yang disebut kata muannas ya, muannas ataupun muzakkar ya, bisa dua-duanya nih tariqun, karena dia simai ya, samai, didengar dari orang Arab. Kemudian halun, keadaannya bisa muannas bisa muzakkar kata ini ya. Darun ya, kalau darun ini muannas ya. Ardun ya, ardun muannas. Syamsun ya, muannas, sama qamarun juga ya. Semua kata yang dideret itu dimuannaskan secara samai. Ya, jadi yang pertama hari ini kita bahas ya, yaitu tentang konsepsi dasar isim yang berupa muannas dan muzakkar. Adapun tugas kalian ya membuat video ringkasan pelajaran hari ini ya, yaitu dengan menyebutkan konsepsi dasar muannas dan muzakkar secara lengkap ya, dan juga berserta juga contoh-contohnya ya. Ingat ya, membuat ringkasan ya, berarti boleh melihat catatannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.